Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya Julia Regina Ananda dari Prodi Sarjana Kebidanan. Hari ini saya akan membahas materi tentang asuhan ANC pada ibu hamil. Sebelum kita masukin materi, kita harus mengetahui apa sih itu ANC. Jadi ANC atau Antenatal Care itu adalah pelayanan kesehatan yang diterima oleh ibu hamil selama kehamilannya. Pengawasan kehamilan untuk mengetahui kesehatan umum ibu, mendeteksi secara dini penyakit dan komplikasi yang menyertai kehamilan serta menetapkan risiko kehamilan. Menurut WHO, sarana bagi perempuan dan keluarganya untuk mengakses ke sistem pelayanan kesehatan melibatkan kemampuan untuk melahirkan kontribusi untuk mencapai derajat kesehatan dalam siklus kehidupan. Adapun tujuan dari ANC atau Antenatal Care, jadi tujuannya itu yaitu yang pertama memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kehamilan ibu dan tumbuh kembang janin. Yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu. Yang ketiga, mempersiapkan persalinan cukup bulan dan aman dengan trauma seminimal mungkin. Yang keempat, mengenali dan mengurangi secara dini adanya penyulit atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil. Yang kelima, mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan dapat memberikan air susu ibu atau ASI eksklusif. Yang keenam, mempersiapkan peran ibu dan keluarga dan dalam menerima kelahiran janin agar dapat tumbuh kembang secara normal. Yang ketujuh, mengurangi bayi lahir prematur, kelahiran mati, dan kematian neonatal. Yang kedelapan, mempersiapkan kesehatan yang optimal bagi janin. Adapun frekuensi ANC yaitu yang pertama, kehamilan pertama dilakukan pada saat trimester pertama yaitu 0 sampai 13 minggu. Yang kedua, pada kehamilan kedua pada saat trimester 2 yaitu 14 sampai 28 minggu. Pada kehamilan ketiga dan keempat dilakukan pada usia kehamilan memasuki trimester ketiga yaitu 29 sampai 36 minggu. Selanjutnya, kapan sih ANC itu diberikan? Jadi ANC itu diberikan yang pertama yaitu 2 kali pada trimester 1 yaitu 0 sampai 12 minggu. Yang selanjutnya 1 kali pada trimester 2 12 sampai 24 minggu, dan 3 kali pada trimester 3 24 sampai 40 minggu. Selanjutnya yaitu standar pelayanan antenatal care 10T, yaitu yang pertama timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, ukur tekanan darah. Yang ketiga, nilai status gizi atau ukur lingkar lengan atas atau lula. Yang keempat, pemeriksaan puncak rahim atau TFU. Yang kelima, tentukan presentasi janin dan denyut janin atau DJJ. Yang keenam, screening status imunisasi tetanus dan berikan tetanus toksoid atau TT bila diperlukan. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang kedelapan yaitu tes laboratorium, tes kehamilan, tes hemoglobin darah atau HB, pemeriksaan golongan darah ibu, pemeriksaan protein urin, atau nilai ada indikasi yang pemberian pelayanan disesuaikan dengan trimester. Yang kesembilan yaitu tata laksana atau pelaksanaan kasus sesuai kewenangan. Yang terakhir yaitu temu wicara atau konseling. Selanjutnya ada pemeriksaan kehamilan trimester 1. Yang pertama ada
USG. Selain dilakukan untuk menentukan posisi bayi, USG ini dilakukan untuk mengamati risiko Down syndrome pada bayi bila ditemukan adanya cairan lebih banyak dari biasanya di belakang leher janin. Yang kedua ada yaitu tes darah. Tes darah meliputi tes golongan darah, tes kadar hemoglobin atau HB, pemeriksaan hepatitis B dan C serta rubella. Yang ketiga yaitu tes urin. Tes urin dilakukan untuk memastikan bahwa ibu sudah pasti hamil dan berguna untuk mendeteksi adanya penyakit lain yang mungkin diidap oleh wanita hamil. Yang pemeriksaan kehamilan trimester 2 yaitu ada chronic villus sampling, yaitu pengambilan potongan kecil dari plasenta dan bisa dilakukan di antara minggu ke-10 dan ke-12 bertujuan untuk memastikan adanya kelainan genetik pada janin. Selanjutnya ada pemeriksaan AFP, juga disebut AFP serum ibu. Tes darah ini mengukur tingkat AFP dalam darah ibu selama kehamilan. Selanjutnya itu ada estriol. Estriol ini adalah hormon yang diproduksi oleh plasenta, dapat diukur dalam darah atau urin ibu yang akan digunakan untuk menentukan kesehatan janin. Yang ketujuh ada inhibin. Inhibin ini adalah hormon yang diproduksi di plasenta. Selanjutnya gonadotropin karyonik manusia. Ini juga merupakan hormon yang diproduksi oleh plasenta. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kehamilan pada trimester ketiga, yaitu tes lab dan ultrasonografi, yaitu dilakukan untuk wanita yang memiliki resiko kehamilan tinggi, memiliki masalah kesehatan, pernah mengalami masalah pada kehamilan sebelumnya, dan hamil lebih dari 40 minggu. Ada juga pemeriksaan gerakan bayi, yaitu perhatikan pola gerakan bayi. Jika bayi tiba-tiba tampak kurang bergerak, makanlah sedikit cemilan, lalu berbalinglah selama beberapa menit. Selanjutnya, painkes dan edukasi yang diberikan selama ibu hamil. Pendidikan kesehatan perawatan pada masa kehamilan adalah suatu program terencana berupa edukasi pada ibu hamil untuk memberikan pengetahuan tentang perawatan kehamilan yang aman dan memuaskan. Tren terbaru dalam perawatan kesehatan menyatakan tanggung jawab untuk pengelolaan perawatan diri. Fokusnya adalah hasil baik berupa keberhasilan dan keterampilan untuk perawatan diri. Keluhan yang sering muncul pada kehamilan yaitu perubahan fisiologis pada kehamilan. Yang pertama ada itu sistem kardiovaskular. Keluhannya yaitu anemia, ada odem dependen pada trimester ketiga, yaitu dengan kaki bengkak, varises di kaki atau anus, jantung berdebar. Yang kedua ada sistem pernafasan, yang dimana keluhannya itu ada sesak nafas dan dada empek dan tidak nyaman. Yang ketiga ada itu sistem perkemihan. Ada juga keluhan dari sistem perkemihan ini, yaitu sering kencing pada tengah malam, terkencing-kencing pada saat tertawa dan batuk. Yang keempat yaitu ada di sistem pencernaan. Keluhan yaitu mual-mual, enek, sembelit, sering kentut, hemoroid, nyeri ulu hati, gusi bengkak dan berdarah, dan juga banyak meludah. Ada juga yang kelima yaitu seksualitas. Keluhan yang ditimbulkan dari tersebut yaitu takut melakukan hubungan vagina lebih basah dan keputihan.
kerangka pemecahan masalah, yaitu yang pertama input. Ibu-ibu hamil asrama grup 2 Kartasura. Prosesnya yaitu pendidikan kesehatan mengatasi keluhan hamil dan pelayanan pemeriksaan kesehatan bumil. Output peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil mengatasi keluhan hamil. Input ini ada itu pendidikan rata-rata SMA, perubahan fisiologis menimbulkan ketidaknyamanan atau keluhan fisik, sering ditinggal tugas lama kesepian, kurang dukungan, perubahan psikologis, ingin lebih diperhatikan, dimengerti dan disayangi, fasilitas kesehatan khusus bumil terbatas. Yaitu ada selanjutnya dukungan suami, dukungan dan grup, dukungan kader dan pengurus Kartika Chandra Kirana Grup 2 Kopassus, lingkungan belajar, media, metode, sumber daya manusia, dan materi. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal